Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik, NPM 202302010010, kelas TIC jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan resume dari 5 jurnal tentang SC dan TB. Topiknya tentang rantai pasok beras di Indonesia. Contents. Yang pertama ada contents. Dari struktur dan efisiensi kinerja rantai pasok beras di Provinsi Gorontalo. Terus manajemen rantai pasok beras di Kecamatan Kota Mobagu Selatan atau Kota Mobagu. Konten. Peran pemerintah dalam rantai pasok beras Indonesia, pengembangan sistem ketertelusuran produk beras berbasis cloud, terus analisis, forecasting, produksi beras metode Arimek. Yang pertama, struktur dan efisiensi kinerja rantai pasok beras di Provinsi Gorontalo. Jadi, struktur rantai pasok ada 3 model. Yang pertama ada model utama rantai pasok beras. Apa yang dinamakan model utama rantai pasok beras? Jadi terdiri dari 4 model, melibatkan petani, terus penggilingan dan perdagangan besar, pengecer, bulog, TTIC, dan Alfamart. Terus yang kedua, peran petani dalam rantai pasok. Peran petani dalam rantai pasok ini sebagai produsen utama gabah yang kemudian diolah lebih lanjut di tingkatkan penggilingannya. Terus aliran beras melalui distribusi. Setelah proses penggilingan, beras didistribusikan ke berbagai pelaku, termasuknya pedagang besar dan pengecer hingga ke konsumen akhir. Efisiensi kinerja. Ada 3 tahap efisiensi kinerja. Yang pertama, metode evaluasi. Metode evaluasi adalah menggunakan analisis data envelopment analisis atau disebut dengan DEA untuk menilai tingkat efisiensi teknis pelaku rantai pasok. Yang kedua, kinerja pelaku rantai pasok. Secara umum efisien, namun ditemukan inefisiensi pada petani dan penggilingan di Kecamatan Tolangohula. Faktor penghambat efisien. Inefisiensi di Tolangohula berkaitan dengan penggunaan faktor input yang kurang optimal dan siklus kas yang belum terkelola dengan baik. Yang kedua, manajemen rantai pasok beras di Kecamatan Kota Mobagu Selatan atau Kota Mobagu. Manajemen rantai pasok beras di Kecamatan Kota Mobagu Selatan atau disebut dengan Kota Mobagu. Ada 3. Yang pertama ada proses manajemen rantai pasok. Jadi pengelolaan rantai pasok beras dimulai dari pengadaan gabah oleh petani, terus diikuti oleh tahap penggilingan dan akhirnya menjadi beras. Produk akhir kemudian didistribusikan ke pedagang besar ataupun pengecer atau konsumen akhir sesuai kebutuhan pasar. Yang kedua, aliran barang. Proses pengelolaan aliran barang berjalan dengan baik melalui rantai yang terstruktur, mulai dari petani hingga konsumen. Setiap tahap memastikan kualitas dan kuantitas beras yang didistribusikan tetap terjaga. Yang ketiga, aliran keuangan. Pengaturan siklus keuangan yang efektif, kemungkinan rantai pasok berjalan tanpa hambatan, termasuk dengan memastikan pembayaran yang tepat waktu antara petani dan penggilingan dan distributor. Manajemen rantai pasok beras di Kecamatan Kota Mobagu Selatan. Jadi aliran informasi, ada teknik pengumpulan data. Aliran informasi yang terdistribusi dengan baik di berbagai tahap rantai pasok mempermudah proses perencanaan dan pengambilan keputusan seperti penyesuaian permintaan dan stok. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode Snowball
sampling, pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan secara efektif untuk menganalisis seluruh tahapan rantai pasok beras dari hulu hingga hilir. Yang ketiga, peran pemerintah dalam rantai pasok beras di Indonesia. Mengevaluasi peran pemerintah dan Perum Bulog ada 3. Yang pertama, memastikan stabilitas pasokan dan harga beras. Yang kedua, mengelola produksi domestik yang menurun. Yang ketiga, menyelaraskan kualitas beras. Yang pertama, memastikan stabilitas pasokan dan harga beras. Pemerintah melalui Perum Bulog bertanggung jawab menjaga pasokan beras nasional yang cukup dan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua, pengelola produksi domestik yang menurun. Tantangan penurunan produksi beras dalam negeri memerlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan produktivitas petani lokal. Yang ketiga, menyelarasakan kualitas beras. Bulog menghadapi kendala kualitas beras di gudang yang sulit bersaing dengan produk sektor swasta, sehingga perlu peningkatan pengelolaan penyimpanan. Saran keterlibatan sektor swasta: memperluas partisipasi swasta. Keterlibatan sektor swasta yang lebih besar dalam rantai pasok beras berpotensi meningkatkan efisiensi distribusi dan kualitas produk. Terus, meningkatkan persaingan sehat. Sektor swasta dapat mendorong kompetisi yang sehat sehingga harga beras menjadi lebih stabil dan terjangkau bagi konsumen. Diversifikasi pemerasan beras. Swasta diharapkan berkontribusi pada diversifikasi saluran distribusi baik dalam pasar lokal maupun ekspor. Penghapus monopoli impor beras kualitas menengah. Cara menghapus monopoli impor beras kualitas menengah, menurunkan harga beras. Jadi, penghapusan monopoli impor oleh Bulog bertujuan untuk membuka akses bagi lebih banyak pelaku impor sehingga penciptaan struktur harga yang kompetitif. Sedangkan mendukung efisiensi operasional, pola impor terbuka dapat meningkatkan efektivitas rantai pasok dengan mendatangkan beras berkualitas dari luar negeri secara lebih efisien. Terus menjamin diversifikasi kualitas produk dengan adanya pilihan importif yang lebih luas, pasar besar di Indonesia dapat menyediakan berbagai tingkat kualitas sesuai kebutuhan konsumen. Yang keempat, pengembangan sistem ketertulisan produk beras berbasis cloud. Pengembangan sistem ketertelusuran produk beras berbasis cloud. Yang pertama ada penerapan GS1 Global Traceability Standard, menggunakan standar internasional untuk mendokumentasikan proses mulai dari tahap budidaya sehingga pasca panen, penggilingan hingga pengiriman, memberikan transparansi dalam rantai pasok. Terus integrasi teknologi web dan mobile. Pengembangan sistem berbasis web dan aplikasi mobile ini memastikan akses lebih mudah bagi para pemangku kepentingan dalam melacak produk beras. Terus efisiensi pengelolaan stok. Implementasi sistem berhasil menurunkan tingkat kehilangan beras signifikan dari angka sebelumnya 132 kg menjadi 5,6,5 gram, memastikan pengelolaan stok yang lebih baik. Pengembangan sistem ketertelusuran produk beras berbasis cloud, peningkatan harga jual ekspor. Sistem ini memberikan manfaat finansial dengan meningkatkan harga jual beras ekspor UD Tani Rejo Jember sebesar Rp 500 kg, meningkatkan daya saing dan di pasar internasional. Terus dukungan terhadap keberlanjutan dengan dokumentasi yang mendetail. Sistem ini membantu memastikan kualitas beras ekspor tetap terjaga serta mendukung praktik berkelanjutan di sektor pertanian Indonesia. Yang kelima, analisis forecasting produksi beras metode Arimek. Metode Arimek untuk peramalan produksi beras. Ada 3 metode.
Yang pertama menggunakan data historis, yang kedua variabel eksogen yang relevan, yang ketiga simulasi berbasis statistik. Apa yang dinamakan menggunakan data historis? Model Arimek memanfaatkan data produksi beras periode Januari 2023 hingga Mei 2025 untuk menghasilkan analisis akurat. Jadi butuh 3 tahunan. Terus variabel eksogen yang relevan memasukkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi cuaca, permintaan pasar, atau harga beras untuk meningkatkan akurasi model. Yang ketiga, simulasi berbasis statistik memanfaatkan metode statistik untuk memahami pola waktu dan memperkiraan hasil produksi di masa mendatang. Hasil analisis dan estimasi periode Juni hingga Desember 2025. Stabilitas pasokan beras. Peramalan membantu dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan permintaan sehingga mencegah kelangkaan. Terus efisiensi operasional memberikan acuan penting bagi pabrik pengolahan untuk pengelola sumber daya secara optimal secara estimasi produksi. Dasar pengambilan keputusan, hasil peramalan menjadi panduan strategis bagi stakeholder dalam perencanaan produksi dan distribusi. Manfaat implementasi dalam sektor rantai pasok beras. Pengelolaan risiko membantu produsen untuk meminimalkan pengaruh volatilitasasi pasar atau cuaca terhadap produksi. Sedangkan dukungan keputusan bisnis memberikan masukan berbasis data untuk menjaga jangka panjang seperti penentuan harga dan kapasitas produksi. Terus peningkatan daya saing dengan informasi yang lebih presisi, jadi pelaku usaha beras dapat memperkuat posisi pasar. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.